Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, rekan-rekan yang saya muliakan, semoga kita semua diberikan taufik hidayah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang telah kembali mempertemukan kita, memberikan kekuatan dan memberikan taufiknya sehingga kita bisa bersua pada malam Ahad ini guna mempertahankan kajian rutin kita, karena berharap agar Allah berkenan menjadikan kajian kita malam Ahad ini menjadi salah satu amalan-amalan kita yang paling Allah cintai pada hari kiamat kelak. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling Allah cintai, yang paling rutin, yang paling langgeng, yang paling kontinu, walaupun cuman sedikit. Jadi walaupun cuman sedikit, tapi kalau kita bisa kontinu, maka itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pola pikir kita bukan hanya datang ke sebuah kajian atau milih kajian, tapi kita juga harus berpikir pada saat kita memilih sebuah kajian, kajian apa yang bisa saya datangi, bukan hanya hari itu saja, tapi setiap pekannya atau setiap pertemuannya. Kenapa demikian? Karena itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia dan taufiknya sehingga kita berkumpul pada kesempatan kali ini. Dan sekali lagi hadirin, ilmu itu baru bisa didapatkan, ilmu itu baru bisa diraih, ilmu itu baru bisa dirasakan keberkahannya jika kita tuntut secara rutin. Sebagaimana perkataan Al-Imam Az-Zuhri, man rama ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang berusaha mendapatkan ilmu sekaligus dalam satu majelis, maka akan hilang juga sekaligus. Karena ilmu itu dipelajari dari hari ke hari. Ilmu itu dipelajari dengan berganti silih bergantinya malam dan siang atau siang dan malam. Dan itu kaidah para ulama. Kaidah para ulama adalah pelan-pelan dan istiqomah. Pelan-pelan dan istiqomah. Pelan-pelan dan istiqomah. Itu kaidah yang harus kita camkan bersama-sama. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita mempelajari masalah-masalah basic, dan ini yang harus dikonsumsi dan ini yang harus dipelajari oleh orang-orang yang pemula seperti kita. Ada sebuah kaidah menarik dijelaskan oleh para ulama. Di antara yang menjelaskan masalah ini adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau menyatakan, beliau salah satu ulama besar, anggota Hayatul Kibar Ulama. Beliau menyatakan sebuah quote yang menarik. Beliau mengatakan, bukan beliau sebenarnya, beliau menukil quote ini dari lisan-lisan para ulama sebelumnya. Ta'amul kibar summus sigar. Ta'amul kibar summus sigar.
makanan yang biasa dimakan oleh orang-orang dewasa itu bisa jadi racun jika dikonsumsi oleh anak-anak. Jadi makanan yang dikonsumsi oleh orang dewasa itu bisa jadi racun jika dikonsumsi oleh anak-anak. Apa maknanya? Siapa yang bisa jelaskan? Dapat hadiah. Hadiahnya apa, Pak? Ini ya? Oh, dapat buku nih, ada buku terjemahan. Antum bisa bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Oh iya, gimana? Karena makanan orang dewasa, pencernaan anak kecil belum mampu mencernanya. Benar sih, tapi kita ini kajian ahli gizi atau kajian saya agak bingung. Materi hari ini apa sih tentang gizi? Bukan, antum. Iya, jazakallah khair, antum dapat buku terjemahan. Antum mau buka atau mau uang? Betul, Masya Allah, jawabannya benar. Karena benar dapat uang juga. Betul. Jawabannya benar nih. Bukan antum, kasih dia. Iya, sekali lagi. Namanya sebuah kaidah itu seringkali bukan sebuah teori yang mutlak untuk seluruh sisi. Begitu juga dengan kaidah ini. Ketika para ulama menyampaikan kaidah ini, beliau atau mereka ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa as-sighar fil ilm, orang-orang awam, pemula dalam dunia ilmu itu nggak boleh mempelajari atau mengkonsumsi ilmu-ilmu yang sudah advance, yang sudah tingkat tinggi, yang biasa dikonsumsi oleh para ulama-ulama atau para penuntut-penuntut ilmu yang sudah expert, yang sudah berpengalaman, kecuali dia sudah menyelesaikan tahap basic atau tahap pondasi. Jadi dia nggak boleh membahas bab 19 kecuali dia sudah selesaikan bab 1 sampai bab 18. Kalau dia langsung buka atau datangi kajian bab 15, itu racun buat dia, bukan ilmu yang bermanfaat. Itu racun buat dia. Antum punya adik usia 2 minggu, kira-kira kalau antum kasih ketoprak gimana rasanya? Ya, racun tuh ketoprak. Apalagi bakso pinggir jalan kesukaan antum itu, yang kalau udah pakai saus sambalnya tuh yang terus yang sampai merah pekat, kasih mereka deh, itu racun tuh. Nah begitu juga dengan dunia ilmu. Walaupun kaidah ini sebagian pihak menyelewengkan dengan mengatakan nggak perlu belajar tauhid, nggak perlu belajar akidah, itu terlalu berat. Bukan itu. Konteks para ulama mengatakan bukan ke arah sana. Tapi ilmu itu bertahap. Nggak bisa langsung kejar sana, kejar sini, nggak bisa, racun. Dan itu bukan kita yang bicara. Bukan orang-orang di ruangan ini yang masih pemula. Ini para ulama besar yang mengatakan. Dan dalam, mereka kasih analogi yang dalam. Begitu. Dan sederhana tapi kena gitu. Likulli maqam maqal. Setiap
majelis, setiap segmen itu ada bahasanya masing-masing. Menjadi masalah pada hari ini hadirin, itu susah banget kita cegah. Artinya susah banget mengatur dosis orang awam. Kenapa? Karena media komunikasi begitu luar biasa. Semuanya ada di gadget kita, semuanya ada di sosial media, semua kebuka. Antum mau ilmu yang pre-basic sampai advance 4 ada pada hari ini. Beda dulu mungkin kita pengen belajar misalnya Bidayatul Mujtahid atau ilmu khilaf, nggak ada yang ini. Sekarang semuanya ada. Nah kalau antum nggak pintar, nggak cerdas, karena banyak para ulama mengatakan banyak penuntut ilmu itu belum tahu kemana dia harus belajar dan apa kaidah belajar dan apa yang harus dia pelajari pertama kali, dan itu akan mempengaruhi kualitasnya pada masa yang akan datang. Maka sekali lagi, makanan orang dewasa bisa jadi racun jika dikonsumsi oleh anak-anak. Dan kita sedang mempelajari tentang aslul ilmi, inti dari ilmu atau pondasi dari ilmu, basic dari ilmu. Sebagaimana dikatakan Imam Ahmad, aslul ilmi khasyatullah. Inti dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Jadi antum nggak mungkin bisa dapatkan ilmu bermanfaat dalam bab sholat, dalam bab puasa, dalam bab zakat, dalam bab buyu atau ekonomi atau jual beli, dalam bab pernikahan, dalam bab jihad, dalam bab politik, kalau antum belum pernah mempelajari bab ini. Karena ini intinya. Ini tuh intinya kata para ulama. Aslul ilmi khasyatullah, inti dari ilmu itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari sebuah kajian ketika mampu mencetak jamaah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi parameter kajian kita berhasil apa enggak malam ini? Kira-kira setelah 1 tahun ngaji, setelah 2 tahun ngaji, antum takut apa enggak sama Allah? Kalau enggak, gagal nih kajian. Bukan loyal apa tidak dengan ustadznya. Bukan hanya sebatas penampilan penting, tapi hanya penampilan 1-2 hari bisa. Tapi yang harus dibangunkan menumbuhkan rasa ini. Sebagaimana dikeluarkan dalam kitab Durrul Manthur. Apa kata beliau? Laisal ilmu bikathrati riwayah wa innamal ilmu khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan. Ilmu itu bukan banyaknya hafalan. Ilmu itu bukan banyaknya menyampaikan. Tapi ilmu itu rasa takut kepada Allah. Ucapan Abdullah bin Abbas bukan nyinyir dan mengkritik orang-orang yang punya hafalan banyak, orang-orang yang jago dalam menyampaikan, orang-orang yang diterima, bukan itu. Menghafal penting, menyampaikan adalah salah satu tugas inti para nabi dan rasul. Tapi yang beliau ingin tekankan, ilmu itu bukan sekadar menghafal loh hadirin. Ilmu itu bukan kita kenal dengan seorang ustadz, gaul dengan mereka, bukan. Walaupun itu penting. Tapi kalau kita dekat dengan para ustadz, hadir selalu di majelis-majelisnya, aktif di sosial media, tapi kita nggak takut kepada Allah, karena nggak punya ilmu. Laisal ilmu bikathrati riwayah wa innamal ilmu khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan. Walaupun meriwayatkan itu penting, tapi ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi coba deh kita renungkan hadirin sekalian. Setelah kita ngaji, berapa kali dalam seminggu kita mengatakan saya takut kepada Allah? Kalaupun bukan dari lisan kita, hati kita lah bicara gitu. Ketika misalnya weekend, mungkin anak belum ngaji, istri belum ngaji, atau suami belum ngaji, terus ngajak ke tempat yang tidak halal,
Pernah nggak kita ngomong begitu ke dalam diri kita? Saya takut kepada Allah. Hadirin yang dirahmati, ini inti ilmu. Inti ilmu itu takut kepada Allah. Senioritas itu bukan pada pengalaman, takut kepada Allah Jalla wa'ala. Selama apapun kita di dunia dakwah, sebanyak apapun relasi kita, lalu kita hafal juz 30, juz 29, kita mulai hafal arba'in, tapi kita nggak takut ketika kita melalaikan sholat misalnya, kita tidak takut ketika kita ngomongin orang, kita nggak takut jatuh ke dalam riya dan sum'ah, kita nggak takut kepada kesyirikan, kita nggak takut ketika bicara, ketika suara tinggi di hadapan suami, atau ketika kita sebagai suami semena-mena kepada istri. Nggak ada gunanya tuh, nggak ada gunanya. Ilmu itu takut kepada Allah Jalla wa'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kenapa ini yang menjadi inti ilmu atau salah satu pondasi ilmu? Karena kalau antum baca di dalam Al-Quranul Karim, semua ilmu yang disampaikan oleh para rasul itu hanya bisa dipraktekkan oleh orang-orang yang takut kepada Allah. Makanya mereka lah yang dituju oleh para nabi dan rasul. Apa kata Allah dalam surat Fatir ayat 18? Allah katakan, innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa aqamus shalah. Sesungguhnya kamu hanya mengingatkan orang-orang yang takut kepada Allah dan yang menegakkan sholat. Jadi peringatan ini hanya berguna untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Ya nggak takut nggak ada gunanya. Mau dikasih 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat, nggak ada gunanya. Yang hafal surat Yasin, apa firman Allah dalam surat Yasin ayat 10 dan ayat 11 ya? Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Lagi-lagi pakai adawatul hasar dan qasar, pengkhususan. Sesungguhnya yang engkau berikan peringatan hanya untuk orang-orang yang mengikuti peringatan dan takut kepada Allah walaupun dia nggak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Anda memberikan peringatan nggak untuk semua orang, untuk itu aja. Maksudnya apa? Hanya dia yang akan dapat pelajaran, yang lain enggak. Yang lain nggak akan dengar. Yang akan dengar ucapan Anda, yang akan dengar ucapan engkau, nasihat engkau, yang akan mengamalkan arahan para nabi, yang akan menjalankan perintah yang diarahkan para nabi, menjauhi larangan yang dilarang oleh para nabi, hanya orang yang punya sifat takut kepada Allah. Yang lain nggak akan diterima tuh. Makanya Allah katakan, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyya rahmana bil ghaib. Yang kau kasih nasihat itu hanya itu aja, yang lain nggak akan. Maka kita balik, kalau kita hanya jiping, hanya datang, nggak ada perubahan, maka tidak ada rasa takut di dalam hati kita, nggak ada. Jadi kalau kita ngaji nih, kita ngaji udah berapa kali? Hah? Udah berapa bulan sih? Di sini berapa bulan? Berapa belas kajian sih? Ini kajian yang kedua, Pak. Ya. Kalau 20 kajian, nggak ada perubahan, nggak diamalin. Tetap
meremehkan, nggak ada perubahan tentang adab kepada Allah, adab kepada Rasul, nggak giroh ngajinya nggak bertambah, justru semakin males. Di masjid masih tetap ngobrol, masih tetap main, karena merasa nggak diawasi oleh ustadznya. Berarti dalam hati kita tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun penampilan kita udah nyunah katanya, udah jenggotan, udah cingkrang, udah hijaban, udah cadaran. Enggak. Oke, penampilan boleh, tapi ada tendensi lain, bukan karena Allah. Kalau karena Allah berubah. Makanya para nabi dan para rasul, mereka ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada orang yang punya rasa takut. Orang yang punya rasa takut. Dan Al-Quran hanya untuk orang yang punya rasa takut. Apa kata Allah? Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Terus ayat berikutnya apa? Illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha, kita enggak. Toha, inna anzalnal ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kita ini enggak akan turunkan Al-Quran kepada engkau untuk menyulitkan engkau, wahai Muhammad. Al-Quran ini memberikan ketenangan, kebahagiaan. Al-Quran memberikan kesuksesan, bukan untuk memberatkan, bukan untuk menyulitkan. Bukan. Al-Quran ini kata Allah, illa tadhkirah. Al-Quran hanyalah peringatan. Kepada siapa hadirin? Liman yakhsha. Untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Gak semuanya, hanya kepada orang yang takut kepada Allah. Maka kalau kita nggak pernah baca Al-Quran kita nggak takut kepada Allah. Gimana mau dapat peringatan? Baca aja enggak. Kalau kita nggak ada tertariknya mengkaji tafsir Al-Quran, kita nggak takut sama Allah. Nggak takut. Oh gitu aja. Ini Al-Quran, kita bercermin lah untuk diri kita masing-masing. Kita takut nggak sama Allah? Coba. Al-Quran ini hanya untuk orang-orang yang takut. Yang nggak takut nggak akan kena, gitu, nggak akan kena. Jangankan pulang ke rumah berubah lagi, enggak. Di kajian aja nggak akan kena, nggak akan kena. Contoh. Di majelis ini kita salah satu ayat yang sering kita ulang-ulang adalah surat Al-Hujurat ayat 2 tentang pentingnya diam ketika ayat itu dibacakan, diam ketika ilmu itu disampaikan. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kalian tuh jangan mengangkat suara di atas Nabi SAW. Al-Imam Qurtubi mengatakan begitu Nabi meninggal, yang dimaksud adalah sunnah Nabi SAW. Apa yang akan terjadi? Antah batu a'malukum wa antum la tash'urun. Itu amal ibadah Anda hancur dan Anda nggak merasakan. Anda merasa fine-fine aja. Anda merasa udah ngaji tadi. Anda merasa salah satu orang yang terlibat di sebuah kajian, tapi amal hancur. Kalau hati ini nggak punya rasa takut, jangankan di kajian besoknya kumat lagi, di kajian yang sama nggak ada gunanya tuh. Tetap ngobrol. Bahkan ketika ustadznya menyampaikan Al-Hujurat ayat 2, ngobrol tuh dia tuh. Ketawa-ketawa. Tenang-tenang aja. Jadi hadirin, hanya orang yang punya rasa takut yang mendapatkan manfaat dari Al-Quranul Karim. Kalau nggak punya rasa takut, enggak. Mau khatam kitab A, kitab B, kitab C, kitab D, mau sudah ngaji sholat, puasa, zakat, muamalat, belajar riba, belajar ini, nggak ada perubahan. Nggak takut sama Allah. Itu hal yang perlu kita camkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Hadirin,
Dan ketika kita berbicara bahwa salah satu pondasi dari ilmu adalah rasa takut, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan ada 7 sebab mengapa ilmu itu bisa menumbuhkan rasa takut. Kita akan mempelajari 7 sebab itu. Kita mulai dari sebab yang kedua. Yang pertama kita akhirkan. Karena dengan keterbatasan ilmu saya, yang pertama harus kita tekankan. Dan itu nanti kita tekankan di akhir. Kita masuk mulai dari sebab yang kedua. Kata Al-Imam Ibnu Rajab, saya bacakan redaksinya biar kita langsung terhubung, terkoneksi dengan para ulama kita. Annal ilma bitafasili amrillahi wa nahyihi wa tasdiqil jazim bidzalik wa bima yatarattabu alaihi minal wa'di wal wa'id wal thawabi wal iqabi ma'a tayaqquni muraqabatillahi wa tilaihi wa musyahadati wa maqtihi li'asih wa huduril kiramil katibin kullu hadha yujibul khasyah wa fi'lal ma'mur wa tarkal mahdhur. Jelas? Enggak? Oh enggak. Pikir antum lagi meresapi. Enggak. Kata Ibnu Rajab, sesungguhnya ilmu tentang perincian perintah-perintah dan larangan-larangan Allah dan mempercayai seluruh perintah dan larangan tersebut dan yang berkaitan dengan perintah dan larangan itu dari janji dan ancaman, pahala dan hukuman, ditambah lagi yakin bahwa Allah senantiasa melihat kita dan memantau kita, menyaksikan kita, ditambah lagi ilmu tentang kemurkaan Allah kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Dia dan kehadiran para malaikat-malaikat pencatat, semua itu melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu menjadi cambuk agar kita mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Jadi intinya hadirin, semakin kita tahu ilmu tentang syariat Islam berkaitan dengan perintah, larangan, berkaitan dengan janji dan ancaman, berkaitan dengan pahala dan hukuman, ditambah lagi kita yakin Allah melihat kita. Lalu bukan hanya Allah melihat kita, malaikat melihat kita. Semua itu akan melahirkan rasa takut. Makanya peribahasanya apa hadirin? Tak kenal maka tak takut kok sayang. Tak kenal maka tak takut gitu. Loh itu benar. Antum pulang dari kajian ke terminal Blok M, dideketin sama preman nomor satunya terminal Blok M. Tapi antum nggak tahu siapa dia, nggak tahu tuh. Dia datengin, dia tanya jam berapa, terus dia pergi lagi. Mungkin karena jam antum jelek gitu ya, cuman 70 ribuan, udah ditanya jam, pergi lagi. Terus antum dideketin sama kondektur yang suka mangkal sana. Bang, kok nggak pucat mukanya bang? Kenapa pucat? Itu tadi dia datang tuh abang kok senyum-senyum aja.
Memangnya siapa? Itu tuh preman nomor 1 di sini, Bang. Gitu. Preman nomor 1 di sini. Itu korbannya udah ke 721. Abang yang ke 722. Gitu. Dan mayoritas berada sama dia namanya nambah semua. Jadi almarhum siapa, almarhum siapa, almarhum siapa misalnya. Kenapa kita nggak deg-degan, nggak takut sama sekali? Karena kita nggak tahu siapa nih orang. Nggak tahu tuh. Nggak ngerti, nih orang siapa. Oh santai kita. Tapi kalau kita tahu track recordnya, udah deg-degan juga kita. Makanya rasa takut kita itu berbanding lurus dengan ilmu tentang substansi tersebut. Jadi kalau ingin takut, ngaji itu poin yang pertama, poin yang kedua. Itu otomatis tuh. Ketika kita takut ancaman-ancaman dari Allah bahwa ini haram, ini dilarang, itu akan tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kedua ini sederhana banget. Kalau kita pengen takut, kita harus duduk di majelis ilmu. Kita harus baca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dengan tulus, dengan ikhlas, nggak ada kepentingan. Maka akan tumbuh rasa takut secara otomatis. Tak kenal maka tak takut, gitu loh. Semakin kita kenal, maka akan tumbuh rasa takut di dalam diri kita. Nah, hadirin yang dirahmati. Lalu Ibnu Rajab menjelaskan hal yang penting. Beliau mengatakan, dan lalai terhadap perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, adalah salah satu pondasi keburukan. Jadi kalau lalai, kita lupa, itu adalah pondasi keburukan dan itu adalah antitesis dari ilmu. Jadi lalai itu antitesis dari ilmu. Makanya kata Imam Ibnu Rajab, jadi lalai atau bodoh atau nggak ngerti itu antitesis dari ilmu dan itu adalah salah satu sumber keburukan. Oleh karena itu, kata Ibnu Rajab, sekali lagi saya ulang, orang yang punya syahwat saja itu belum tentu arahnya akan ke maksiat. Jadi orang yang syahwatnya menggebu-gebu itu belum tentu arahnya ke kemaksiatan. Dia akan menuju kemaksiatan jika syahwat bergabung dengan kelalaian, dikawinkan dengan kelalaian. Jadi kalau syahwat saja itu belum tentu kepada kemaksiatan. Jadi kalau syahwat masih jomblo, itu insya Allah insya Allah masih banyak peluang besar dia ke ketaatan. Tapi kalau syahwat udah merit sama kelalaian, anaknya namanya siapa? Dosa tuh sama maksiat. Nah, dosa. Mungkin anak pertama namanya dosa, anak kedua maksiat, anak ketiga neraka gitu dah. Itu benar. Saya ingin tanya di majelis ini, tolong ngaku ya, yang nggak punya syahwat siapa? Angkat tangan. Coba angkat tangan. Yang nggak punya nafsu, syahwat nggak punya. Pertanyaan kedua,
yang punya syahwat hawa nafsu sama perempuan siapa? Nggak ada juga. Aduh, saya takut di sini. Jadi antum syahwatnya sama siapa? Yang angkat tangan cuma 17 tadi. Ya Allah, salah. Antum punya syahwat sama perempuan nggak? Masya Allah, ya udah. Tapi nggak usah. Jadi, tapi kenapa malam minggu ini antum habiskan di sini? Antum kenapa nggak hang out? Kenapa nggak clubbing? Karena syahwatnya jomblo. Iya, syahwatnya jomblo. Dia belum merit sama kelalaian. Itulah firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Allah berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta." Itu ayatnya. Oh, ini filosofis dalam dari oleh Ibnu Rajab. Tapi harus kita mikir nih, dan mikir dengan hati kita. Kita udah belajar, mikir itu dengan apa? Dengan hati. Ini filosofi kehidupan, dan itu para ulama kita tuh cerdas-cerdas luar biasa. Allah mengatakan, jangan Anda ikuti orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingat kami. Jadi pokoknya jangan ikutin orang yang lalai. Cukup enggak, wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Kalau udah begitu, wa kana amruhu furuta, maka gayanya tuh kalau udah begitu, kalau dia udah merit nih, melampaui batas, maksiat, dosa. Itu. Ghaflah sama syahwat tuh. Saya pertama kali baca kalimat ini tuh luar biasa Ibnu Rajab ya. Dan memang beliau pakarnya hadirin. Pakar fikih, pakar tazkiyatun nufus, pakar akidah. Makanya beliau wasyahwatu wahdaha la tastaqil bi fi'li sayyi'at illa ma'al jahal. Syahwat sendirian itu arahnya bukan ke hal-hal yang buruk, ke kemaksiatan. Kecuali kalau dikawinkan sama kelalaian dan kebodohan. Jadi itu, jadi. Kita akan lanjutkan ba'da salat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Buat ibu-ibu sekalian, kalau suaranya dirasa kurang jelas, tolong segera infokan panitia sehingga bisa segera dicari solusinya. Dan nggak perlu nunggu sampai kajian selesai. Pas kajian selesai, Ustadz saya mau kasih masukan, tadi suara Ustadz nggak kedengeran dari detik pertama sampai detik terakhir, kan percuma kita duduk gitu loh. Jadi tolong sampaikan dan semoga bisa langsung direspon. Kayaknya sama aja nih Sak, yang tadi aja lah, enak kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ibu lebih jelas? Oh ya, alhamdulillah. Ya, kita masih di sebab yang kedua, bahwa tidak kenal maka tidak takut.
Maka cara simple, cara otomatis untuk menumbuhkan rasa takut adalah dengan belajar. Dengan belajar. Dan antitesis dari ilmu adalah kelalaian. Ketika kita lalai, dan lalai itu dikawinkan dengan syahwat, maka itulah rahim dari segala dosa, rahim dari segala maksiat. Adapun kalau syahwat saja, maka belum tentu ke arah maksiat. Jadi ternyata ada jomblo yang bagus juga ya. Kalau syahwat saja itu enggak harus ke maksiat, tapi begitu syahwat kawin dengan kelalaian, maka lahirlah dosa. Lahirlah dosa. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28 tadi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furata. Dan janganlah Anda mengikuti orang yang hatinya kami lalaikan dan mengikuti hawa nafsunya, dan segala aktivitasnya itu melampaui batas maksiat. Dan khususnya buat kita semua, khususnya buat teman-teman yang masih muda atau yang sudah tua juga boleh kali ya, boleh juga. Kalau kita diajak oleh teman, oleh pihak yang udah kelihatan nih lalai dan mengikuti nafsu, Allah katakan wala tuti', nggak boleh ditaati, nggak boleh diturutin. Jadi teman kayak gitu itu jangan ditaati, hadirin. Jadi kita lihat dia lalai, dia nggak punya ilmu, dia ngikutin hawa nafsu, nggak boleh ditaati. Kenapa? Wa kana amruhu furata. Itu aktivitasnya itu pasti penuh dengan kemaksiatan. Karena dua hal ini sudah dikawinkan. Jadi ini yang kita harus sampaikan. Kita lihat teman nih, kita lihat rekan kita atau teman-teman di kantor. Ini kalau pengikut hawa nafsu dan lalai, jangan sekali-kali diikutin. Jangan diikutin. Kalau enggak, pasti maksiat. Pasti yang lahir adalah kemaksiatan. Jangan ikuti orang-orang yang seperti itu. Ini udah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa kita lihat, dia lalai apa enggak? Dia ingat enggak sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kan itu, aghfalna qalbahu an dzikrina. Karena antum bisa lihat orang yang enggak ingat sama Allah. Kalau ngomong tuh enggak ingat sama Allah kan kelihatan, hadirin. Antum enggak perlu jadi Imam Syafi'i untuk bisa mensensor orang-orang seperti ini. Antum enggak harus jadi Imam Ahmad. Karena orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah, itu ngomongnya nggak karuan, ngomongnya nggak pakai pattern, nggak pakai pola, gampang ngomongin apa aja, temperamen, emosional, nggak ada doa kepada Allah, buat keputusan nggak pakai istikharah. Dan lihat nafsunya gitu loh. Apa sih nafsu? Nafsu itu kan orang yang menjadikan dirinya sebagai parameter gitu loh. Itu nafsu. Jadi like or dislike-nya diri dia. Jadi kalau sudah parameter maju mundurnya, loncat tiarapnya diri dia, yang dia suka dia kerjain, yang dia nggak suka dia nggak kerjain, itu hawa nafsu. Jadi antum melihat aja, kalau sekali lagi, kalau kelalaian digabungkan dengan hawa nafsu itu maksiat.
Makanya kita lanjutkan penjelasan Ibnu Rajab. Fa inna sahibal hawa law istahdara hadhihi al-umur al-madhkurah wa kanat mawjudatan fi dhikrihi la aujabat lahu khasyal qami'a li hawa. Orang-orang yang punya hawa nafsu, kalau dia tidak lalai, dia punya ilmu dan dia tidak lalai, lalu dia ingat tuh perintah Allah, larangan Allah, bahwa Allah melihat dia, ancaman bagi orang yang melakukan kesyirikan, yang mempercayai pihak yang mengklaim tahu hal yang gaib, dia ingat tuh. Wa kanat mawjuda fi dzikrihi, dan hal-hal di atas itu ada di dalam ingatannya, ada di dalam dirinya. La aujabat lahu khasyah qami'ah li hawa, maka itu akan melahirkan rasa takut yang akan menekan dan menahan hawa nafsunya. Jadi bisa dikontrol, hawa nafsunya bisa dikontrol. Hawa nafsunya bisa dikontrol. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran pentingnya belajar. Pentingnya belajar, baik ilmu yang diajarkan belum kita ketahui maupun ilmu yang sedang diajarkan itu sudah pernah kita pelajari dan sudah kita ketahui dengan baik. Kenapa? Karena kalau ilmu itu sebelumnya kita nggak tahu, maka akan jadi ilmu di dalam diri kita. Tapi kalau sudah kita ketahui, itu sebagai pengingat agar kita nggak lalai. Pengingat agar kita tidak lalai. Makanya para sahabat ketika ngaji, kalimat yang terlontar dari lisan-lisan mereka, ijlisu bina nu'minu sa'ah. Kita duduk dulu, kita charge lagi keimanan kita pada saat ini. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala Umar, sebagaimana riwayat yang dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah, itu pernah mengatakan beliau kalau ngajak satu atau dua temannya untuk ngaji, beliau tarik tangannya lalu beliau katakan kumbina nazdat imana, ayo berangkat ke majelis ta'lim, kita charge dulu iman kita, kita ingat lagi keimanan kita, kita tambah lagi iman kita. Kita tambah tuh iman. Jadi bisa jadi kontennya Umar udah tahu, tapi itu tadi kalau kita nggak diingetin lalai. Kalau kita nggak diingetin tuh lalai. Makanya apa kata Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 55? Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, at-tadzkir, kata Imam As-Sa'di, maknanya tuh dua. Yang pertama peringatan, yang kedua pengulangan. Kenapa? Karena peringatan dan pengulangan yanfa'ul mu'minin, itu manfaat buat orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman tuh nggak jenuh kalau ilmu itu diulang, nggak jenuh. Kalau beriman, lagi-lagi, kalau beriman nggak jenuh. Nggak ada jenuhnya. Justru sebaliknya, orang-orang beriman itu ketika diulang, apa kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana. Semakin diulang semakin beriman dia. Kan gitu. Siapa di antara antum pernah bosan ketika imam sholat maghribnya kembali baca Al-Fatihah? Ya Al-Fatihah lagi, gue pikir yang lain. Gue udah 22 tahun sholat di masjid ini, pasti openingnya Al-Fatihah. Al-Fatihah, apa nggak ada yang lain apa? Itu surat kan banyak, ada 114. Openingnya An-Naba,
Ar-Rahman? Enggak. Selalu Al-Fatihah dibaca 17 kali dalam sehari. Bosan? Enggak bosan. Siapa di antara antum bosan menghatamkan Al-Quranul Karim? Orang tuh kalau baca novel, 1 kali baca semangat, 2 kali baca mungkin masih semangat, 3 kali baca, 4 kali baca, 5 kali baca bosan. Terus tanya, ini ada triloginya nggak sih ini novel? Kan gitu ditanya. Tapi Quran 5 kali khatam, 7 kali khatam. Ini yang ukuran jilid berapa? Oh, masih jilid 1. Aku lagi nunggu yang jilid kedua, semoga keluar. Kan nggak ada yang bilang begitu. Ya Quran itu. Antum khatamkan Quran kan itu aja ayatnya. Al-Fatihah 7 ayat. An-Nas itu aja ayatnya. Al-Falaq itu aja. Tapi itu pengulangan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Bermanfaat bagi orang-orang beriman. Salah satu manfaatnya menghilangkan kelalaian, itu manfaatnya. Mungkin kita udah hafal, tapi dengan diingatkan lagi, hilang tuh lalai. Dengan hilangnya kelalaian, maka akan tumbuh rasa takut kepada Allah. Dengan tumbuh rasa takut kepada Allah, nggak berani tuh kita maksiat. Karena kan masalahnya kan, maksiat itu lahir dari perkawinannya siapa sama siapa tadi? Syahwat dan kelalaian. Berarti kalau antum mau tidak bermaksiat, yang harus antum hilangkan apa? Hah? Coba saya ingat. Siap nggak antum menghilangkan syahwat antum? Coba. Coba tanya dulu. Coba yang siap angkat tangan. Siap nggak? Siapa yang siap menghilangkan syahwatnya? Siap menghilangkan nafsu antum? Nggak bisa. Oh, ngabis kajian biasanya langsung cari makan kok, gimana? Itu bukan nafsu tuh, nafsu kan, nafsu makan. Jadi artinya kita nggak punya opsi untuk menghilangkan syahwat. Kan kita punya syahwat. Jadi satu-satunya opsi hilangkan kelalaian, sehingga tumbuh rasa takut. Dan cara menghilangkan kelalaian, belajar. Nu'min sa'ah, kata para sahabat. Ayo kita kembali beriman sejenak saja. Karena tadi kata Al-Imam Ibnu Rajab, ya, kata Al-Imam Ibnu Rajab, orang yang punya syahwat dan dia tidak lalai, dia ingat, gitu kan. Ya simpel aja, antum ditunjuk-tunjuk orang, dicaci maki orang, kira-kira antum punya syahwat apa enggak? Syahwat antum ketika ditunjuk-tunjuk orang, ditunjuk tuh, pakai telunjuk gitu. Kalau cuma pakai jempol masih enak, ya, ditunjuk. Kita semua punya syahwat. Apa yang membuat kita nggak balas? Kita ingat tuh, oh iya. Ali Imran 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang berinfak di sana sini, baik kondisi lapang dan kondisi susah, dan orang-orang yang jago menahan hawa nafsu. Antum nafsu ikut aja, orang salah saya terjemahin. Mampu menahan amarah, mampu menahan hawa nafsu. Orang salah terjemahannya juga. Al-kadhiminal ghaidh itu mampu menahan amarah gitu loh. Dengar sabda Nabi, la taghdab walakal jannah, jangan marah, niscaya bagimu surga. Takut kita, kalau kita marah masuk neraka nih, nggak jadi tuh marah. Kalau nafsu udah pengen, sikat aja bang, sikat gitu kan.
Tapi kenapa kita nggak nyikat dia? Karena kita nggak lalai. Nggak lalai dari apa? Nggak lalai dari hadis Nabi SAW yang mengatakan jangan marah, bagimu surga. Kita takut tuh kalau kita lepaskan amarah kita, jangan-jangan masuk neraka gue nih gitu. Kan begitu hadirin. Ada cewek cantik depan antum, antum nafsu nggak? Coba jujur. Enggak. Ya. Wah, laki-laki lain punya nafsu. Tapi kalau antum tidak gabungkan antara nafsu dan kelalaian, aman gitu loh. Nggak lalai, antum jadi ingat bahwa hak majelis itu godul basar. Ingat sabda Nabi, mata itu berzina dan zinanya nazar, melihat. Saya takut kalau ya pengen lihat gitu loh. Tapi takut nanti divonis berzina nih mata pada hari kiamat. Jadi itu tadi. Jadi nafsu itulah kata Ibnu Rajab, nafsu itu selama kita nggak lalai, insya Allah aman. Aman tuh. Aman. Yang masalah nafsu nikah sama siapa tadi? Iya. Sama kelalaian. Tapi kalau dinikahkan dengan ilmu, cocok tuh. Sakinah mawaddah warahmah tuh. Iya. Sama ilmu. Tapi kalau kalian itu yang bikin repot. Kecuali kalau antum berniat malam ini antum ingin kebiri nafsu antum. Kan repot kebiri nafsu antum. Jangan sampai lalai hadirin. Jangan sampai lalai. Iya. Itu sebab yang kedua. Ya, sebab yang kayaknya sampai di sini aja deh hadirin. Udah jam segini. Iya, kita lanjutkan pekan depan insyaallah taala. Karena kita kasih kesempatan buat sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab kadang-kadang suka jadi anak tiri di majelis kita. Tapi sebelum itu kita mau lihat adik-adik di mana nih adik-adik. Adik-adik, ya kamu lagi. Yang lain. Tapi Masya Allah beliau ini istiqomah di lini depan. Ya. Tapi kita butuh wajah-wajah yang lain juga ada di lini depan. Begitu maksudnya. Pertanyaan nih buat adik-adik. Pertanyaan. Pertanyaannya kita kasih agak berat dikit ya buat anak-anak kita. Apa makna tauhid uluhiyah? Ayo coba. Apa makna tauhid uluhiyah? Ada nggak? Kamu tahu nggak? Tauhid uluhiyah. Mana? Yang adik-adik yang perempuan, akhwat ada? Tauhid uluhiyah tahu nggak? Keberatan ya soalnya? Berat soalnya? Ada Ustaz. Oh ada. Ustaz. Waduh, coba.
Ya, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Kok ini banget? Udah akil balik belum ini? Nama saya Putri Yosa. Kamu usia berapa? Iya. Oh, aku. Ini buat adik-adik. SD ke bawah. Kamu TK 0 berapa? Kan kesepakatan kita TK ke bawah, TK ke bawah, SD ke bawah. Aku tahu tapi. Ya, ini benar nih. Ayo kamu jangan malu, kamu namanya siapa? Siapa sayang? Hah? Hah? Sabria. Sabria kelas berapa? 2. 2 SMP? SD? SD. Oke, apa Sabria? Mana tauhid uluhiyah? Meyakini bahwa Allah yang adalah zat yang berhak diibadahi. Masya Allah, barakallah. Sabria, belajar di mana itu? Hah? Di sekolah. Masya Allah. Ya. Antum nggak boleh suudzon sama orang. Orang belajar di sekolah kok. Iya, belajar di sekolah. Karena ulama mengatakan al-ummu madrasatun. Ibu itu sekolah, cerdas nih, harus dapat 2 nih hadiahnya. Makasih banyak Sabria. Sabria, Masya Allah, makasih ya, nanti dapat hadiah. Ya udah. Yang laki-laki mau nanya juga, mau jawab juga, cukup ya. Ini pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallah khair atas kesempatan untuk bertanya dan membacakan pertanyaan ini. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah dan juga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana sebaiknya adab kita dalam menghormati kepercayaan dan berdakwah terhadap orang kafir. Saat ini Ustadz sering kali membahas isu-isu yang dianggap kontra dengan agama Islam di ruang publik dan disebarkan di medsos, sehingga seringkali menimbulkan perselisihan. Lalu mengenai ya, intinya saya sudah tahu. Ya, terima kasih hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, untuk kita orang awam, kembalikan semua isu kepada para ulama. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 83. An-Nisa ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 83 ini, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Dan jika datang kepada mereka perkara yang berkaitan dengan stabilitas keamanan atau rasa takut, itu mereka langsung menyebarkan. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau saja mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada ulama, ulil amri, maka para pakar akan bisa mengurai dan menyimpulkan hukum dalam kasus tersebut. Maka masalah-masalah yang berkaitan dengan keumatan itu dikembalikan kepada para ulama-ulama, khususnya para ulama-ulama senior, para ahli ilmu yang terbukti kewaraannya dan menguasai masalah tersebut. Kembali ke kajian kita, bahwa sekali lagi ahli ilmu yang ditanya, yang pertama punya kapasitas berijtihad di permasalahan tersebut, dan ijtihad 4 syarat
Ada yang masih ingat nggak syarat ijtihad apa aja? Antum? Nggak usah. Iya, terima kasih, jazakallahu khair. Iya, jadi kembali kepada para ulama dan kembali kepada yang memiliki 4 syarat tersebut, mengetahui seluruh dalil dalam masalah itu. Yang kedua, mengerti ilmu usul fikih, tahu masalah ijma' dan khilaf, dan mengerti bahasa Arab. Lalu dia punya kewaraan, dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menghormati kepercayaan dan berdakwah kepada orang kafir itu yang paling bagus profilnya adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat beliau, dan kesimpulannya adalah beliau bisa menyampaikan kebenaran tersebut dengan begitu elegan, dengan berkelas, dengan santun, dengan baik, namun tetap ilmiah dan menjaga keotentikan sebuah kebenaran. Nah, itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan. Dan beliau menghindari dan melarang kita untuk mencaci maki. Dan itu digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 108, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Dan janganlah kalian mencela sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena salah satu efeknya mereka akan mencela Allah karena dendam kepada kalian tanpa ilmu, karena marah, karena akhirnya caci maki. Jadi ayat ini menunjukkan nggak boleh pakai cara-cara yang tidak bijak. Iya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu poin yang harus kita camkan bersama-sama. Dan tambahan lagi, sesuatu yang tidak berharga itu tidak perlu kita hargai, hadirin. Sesuatu yang tidak berharga itu tidak perlu kita hargai. Antum pulang ketemu debu, antum jangan ambil terus antum jual, nggak laku, karena itu nggak berharga. Dan tidak semua hal yang beredar, khususnya di dunia sosmed atau dunia maya, itu tepat untuk ditanggapi. Ingat, agama kita mengajarkan kita untuk berkelas, tapi bukan berarti semuanya kita diamkan. Maka oleh karena itu, poinnya tadi dalam surat An-Nisa 83 kita kembalikan kepada ahli ilmu. Apalagi zaman fitnah seperti sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana izin bertanya, saat ini kondisi rumah tangga kami berada di ujung tanduk. Bahkan saya dan istri sudah membahas tentang langkah perceraian. Suasana komunikasi semakin dingin. Apa yang harus kami lakukan? Mohon nasihat dari Ustadz. Terima kasih, jazakallahu khairan. Iya, terima kasih, jazakallahu khairan. Yang pertama, istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar dan taubat. Jadi
pertama bukan membahas tentang perceraian dulu. Sudahkah beristighfar kepada Allah? Sudahkah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau belum istighfar, belum bertaubat, ya masalah nggak akan hilang, hadirin. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 79, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Dan apapun yang menimpa kamu dari keburukan, itu dari diri kamu sendiri. Jadi suami istighfar, taubat, istri istighfar dan taubat. Ini konsepnya. Seluruh masalah rumah tangga, kalau konsepnya suami istighfar dan taubat, istri istighfar dan taubat, clear nggak masalah? Clear. Masalah itu meruncing kenapa? Karena istri menyalahkan suami, suami nyalain istri. Itu yang jadi masalah. Separah apapun masalah rumah tangga, kalau istri bilang aku yang salah, suaminya bilang aku yang salah, itu clear tuh, hadirin. Tenang. Sefatal apapun. Yang jadi masalah tunjuk-tunjukkan. Dan ini bukan mengatakan bahwa membela salah satu pihak, ini nggak ada yang dibela. Kita katakan dua-duanya salah. Dua-duanya berdosa, kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Dan yang paling baik di antara mereka yang paling banyak bertaubat. Jadi jangan ada yang merasa sok suci. Selama masih ngaku manusia. Enggak, itu salah suami saya Pak Ustadz. Mbak manusia mas bukan. Ya masih sih. Ya kata Nabi, setiap manusia banyak melakukan kesalahan. Coba misalnya suami jarang pulang jam 2 malam. Misalnya pulang jam 2 malam. Atau udah gak pulang 2 hari gitu loh. Begitu sampai rumah, istrinya nangis terus bilang, maafin aku mas, aku yang salah. Kira-kira clear gak masalah? Belum kan. Iya, kalau suaminya gak tahu diri, iya emang kamu yang salah, untung nyadar. Belum clear. Nanti lalu suaminya bilang, enggak aku yang salah. Gitu loh. Salah pulang ke rumah. Jadi pulang ke rumah orang lain ternyata. Bahaya tuh ya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau dua-duanya minta maaf selesai. Tapi kalau kamu tuh dari mana aja sih? Lihat anak-anak kamu tuh. Gitu loh, suruh ngeliat. Padahal dari tadi udah kelihatan. Jadi itu hanya menambah masalah. Coba deh dicoba semua menyalahkan diri masing-masing. Kita ini terlalu jago menyalahkan orang sehingga agak tumpul ke diri sendiri. Ada beberapa kali saya berbincang dengan guru kita, Ustadz saya juga, Al-Ustadz Abdullah Zain Hafizahullah. Salah satu dari beberapa pembicaraan terus beliau bilang, memang salah satu yang paling susah itu menyalahkan diri sendiri. Dan itu sifat yang mahal. Kalau antum bisa punya sifat seperti itu, maka beruntunglah. Karena hanya orang-orang pilihan yang punya mental menyalahkan diri sendiri. Karena itu mentalnya para nabi dan rasul. Bayangkan, Nabi Yunus ketika dimakan oleh ikan, apa doanya? Apa mental beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, benar gak tuh? La ilaha illa anta, tidak ada zat yang berhak diibadai kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Terus apa? Inni kuntu minadh dhalimin atau inna qaumi kanu minadh dhalimin. Inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku ini zalim. Bukan mengatakan inna qaumi kanu minadh dhalimin. Kaumku tuh memang zalim ya Allah.
Itu gara-gara mereka tuh nggak menerima aku, akhirnya begini nih. Udah azab aja ya Allah. Enggak. Nabi Yunus tuh, padahal kan yang durhaka sama Allah kaumnya. Yang kufur kan kaumnya. Tapi inni kuntu minal zalimin. Ini mentalnya para nabi. Jadi latihan, kita salahkan diri kita. Karena wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Atau surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jadi itu yang pertama, perbanyak istighfar dan doa. Terus yang kedua, jangan berbicara perceraian kecuali setelah kita sudah berjuang sekuat tenaga, semaksimal mungkin. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dalam mempertahankan rumah tangga kita, mastata'tum, semampu dan sekuat tenaga kita. Karena taufik, hidayah itu enggak Allah kasih kecuali kita sudah berusaha bertakwa kepada Allah semampu kita. Wa man yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa. Bertakwa seperti apa? Ulama kan mengatakan bertakwa semaksimal mungkin. Yaj'al lahu makhraja, baru Allah kasih jalan keluar tuh. Yang jadi masalah mayoritas orang-orang bercerai belum bertakwa kepada Allah semampu dan semaksimal mungkin. Jadi harus bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin, baru bicara perceraian. Kalau belum, fight dulu. Fight dulu. Apa yang sudah antum lakukan? Udah bangun tiap malam atau belum? Udah nangis belum tuh di sepertiga malam terakhir? Udah banyak zikir atau belum? Udah banyak sedekah atau belum? Udah ngaji atau belum? Udah ngerti belum konsep manajemen konflik di dalam fikih Islam? Ya kalau belum ya belajar dulu lah. Dan hadirin, kalau antum main cerai aja tanpa berusaha sekuat tenaga, endingnya apa sih? Endingnya divorce, endingnya benar-benar berpisah, bercerai. Terus si statusnya sekarang udah duda ya, yang duda menikah, lalu yang janda menikah. Nah, kalau dia punya kalau sekali lagi, kalau dia nggak punya mental menyalahkan diri sendiri secara positif, lalu dia perbaiki, lalu dia berjuang sekuat tenaga, kira-kira ketika menikah yang kedua, itu pernikahan kedua akan langgeng-langgeng aja kayak jalan tol atau akan ada banyak masalah lagi? Susah ya, antum nggak punya pengalaman sih cuy. Yang nikah udah 2 kali siapa? Lancar atau akan ada masalah lagi? Kayak jalan tol nggak? Jalan tol aja macet sekarang ganjil genap jalan tol tuh. Jadi pasti akan ada masalah. Lalu kita akan selesaikan masalah di pernikahan kedua dengan gaya kita di pernikahan pertama. Ya udah lingkaran setan aja terus tuh. Nanti cerai, nanti merit lagi, cerai, merit lagi, begitu. Karena akar masalahnya nggak diperbaiki. Karena gampang nyerah. Kenapa? Karena gampang nyalain orang. Gitu hadirin. Tapi kalau antum fight semaksimal mungkin, lalu antum muhasabah, perbaiki diri, kalaupun harus bercerai, pernikahan kedua akan beda, karena mentalnya beda. Karena antum sudah tahu blind spot antum, dan blind spot itu tidak akan kita ketahui kalau kita tidak mengintrospeksi diri dan mengakui kesalahan diri kita sendiri. Lalu tentu saja yang paling penting jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Ini penting hadirin. Dan ini akan selalu saya ingatkan terus. Inti menyelesaikan
masalah rumah tangga itu bukan dari sisi fikih, tapi dari sisi iman dan hati. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 35, ketika masalah rumah tangga sudah deadlock, udah nggak bisa dinasehatin, udah nggak bisa diboikot, udah nggak bisa dipukul secara syar'i. Apa kata Allah? Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Apabila kedua belah pihak hakam, tapi hakam itu mewakili pihak suami dan pihak istri. Kalau kedua belah pihak suami dan istri yurida, apa artinya? Iroda, punya niat baik, ingin islah, niat, nih amalan hati. Orang nggak mungkin punya niat baik kecuali kalau imannya baik kepada Allah, akidahnya baik, tauhidnya baik. Apa yang terjadi? Yuwaffiqillahu bainahuma. Allah akan islahkan mereka berdua. Tapi yang jadi masalah ego yang main. Yang jadi masalah nafsu yang berbicara. Yang jadi masalah keangkuhan yang memonopoli. Ya nggak akan islah. Mau kasih 30 ayat juga nggak selesai. Wong tetap tapikan dia yang salah, tapikan dia yang selingkuh, tapikan dia main sama pelakor. Nanti jawab, tapi kan dia juga balas saya satu-satu dengan pebinor. Kan gimana selesai? Iya, pokoknya udah begitu ya udah terus deh. Nggak ada mata, iya saya salah. Coba dua-duanya ngaku, iya saya salah. Ayo kita perbaiki bersama, selesai. Ini masalah itu, nggak ada niat baik. Kan innamal a'malu binniyat. Ini kan masalah keikhlasan hadirin. Semua sepakat hadis innamal a'malu binniyat itu masalah keikhlasan. Berarti ada nggak ada keikhlasan di dalam rumah tangga kita. Kalau masalah rumah tangga nggak clear, gitu aja dia udah. Adapun masalah talak, masalah khulu, itu simpel. Yang berat nih ini, ngakunya ini loh. Tanpa meremehkan ya, tetapi sekali lagi, masalah halal haram, kalau hati sudah siap, tauhid sudah mantap, itu clear dalam hitungan detik. Kenapa ini nggak clear-clear? Ini bukan masalah halal haram, ini masalah imannya bermasalah. Jangankan masalah rumah tangga, kalau tauhid dan iman itu clear, itu Madinah steril khomer nggak sampai 1x24 jam. Kan gitu. Cukup Allah turunkan surat Al-Maidah ayat 90. Steril, Madinah satu kota, steril khomer, nggak genap 1x24 jam. Satu kota tuh. Apalagi cuman seorang atau sebuah pasangan pasutri, satu kota. Clear. Ya coba deh jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini untuk diri saya, diri antum semua. Iyurida islaha. Kalau kedua belah pihak niat baik, ikhlas, jujur sama Allah, pengen islah. Yang jadi masalah, yang pengen islah tuh mulut doang. Hati tuh pengen didewa-dewakan terus sama si istri. Kalau kita suami, kalau kita istri, hati itu pengen dipuja-puja terus sama laki-laki. Itu yang jadi masalah, itu kan. Dan kita nggak bicara hasil research, kita nggak bicara quote dari seorang filosof, kita bicara An-Nisa ayat 35. Allah yang berfirman. Wallahu ta'ala bisawab. Dan selalu libatkan Allahu Jalla wa'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, seharusnya bagaimana seorang penuntut ilmu mengatur jam tidurnya? Karena terkadang kita semangat belajar sampai begadang, tapi di paginya tertidur lelap. Juga banyak kisah para ulama yang mereka sering begadang untuk belajar. Jadi kita termotivasi untuk belajar lebih semangat. Ya, terima kasih, jazakallah khairan. Tentu saja yang pertama, hukum asalnya, sunahnya itu kita tidur cepat. Tetapi ada pengecualian-pengecualian. Ada pengecualian-pengecualian. Ini hukum asal.
Kalau ada maslahat yang lebih besar, maka nggak ada masalah begadang. Seperti ribat, jaga perbatasan. Coba kalau antum ditugaskan jaga perbatasan wilayah kaum muslimin, lalu antum pakai hadits tidur pada isya. Kira-kira tuh berapa kali kebobolan sama musuh. Ya namanya ribat tuh begadang, Mas. Tapi ini hadisnya sahih, iya. Makanya kan ulama itu nggak hanya baca satu hadis. Begitu bedanya orang awam sama ahli ilmu. Ahli ilmu itu komprehensif. Ngerti bagaimana mengkomparasikan dua ibadah yang sama-sama bagus. Nah di antaranya juga adalah menuntut ilmu seperti Abu Hurairah dan banyak para ulama yang lain dan beberapa kisahnya sudah kita sebutkan di sini. Nah, wallahu taala alam yang berbicara juga masih banyak kekurangan dalam masalah ini, tapi secara teori hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua jujur sama Allah, jujur pengen belajar, jujur pengen ibadah, sholat gitu loh, jujur. Insya Allah bisa. Intasdukillah yasduka. Jika kita jujur sama Allah akan wujudkan. Terus yang ketiga, antum tidurnya jangan senyaman mungkin gitu loh. Jangan senyaman mungkin. Saya tahu ada penuntut ilmu, itu kalau dia ingin baca, itu dia nggak tidur di tempat tidur. Dia tidur di bangku. Gitu loh. Jadi udah kalau pas ketiduran udah begitu aja. Nanti mau nggak mau, jadi kalau dia udah capek tuh jam 1 udah capek kan, lalu ketiduran sambil duduk, itu secara nggak pakai beker, 2:30 udah bangun. Karena punggungnya pegel-pegel gitu. Iya beneran. Dan emang niatnya begitu, biar nggak kebablasan dong jam 1 tidurnya, 1:30. Itu jam minimal 3:30 udah bangun lagi. Jadi tidur nggak di meja, nggak di tempat tidur tuh. Padahal ada tempat tidur, nggak mau dia mau belajar, tidur di bangku. Itu salah satu contoh. Tapi bangku sekarang enak-enak semua, ya udah begitu-begitu semua. Ada ini enggak, bangku yang benar-benar bangku itu, bangku SD antum, bangku SMP antum tuh begitu. Gitulah. Gitu. Tapi saya waktu sholat Jumat nyenyak-nyenyak aja Pak Ustadz tidurnya. Itu juga pegel tapi alhamdulillah sih nyenyak. Nah, kalau gitulah perbanyak doa lah sama Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah menjaga antum dari syaitan. Ya, jadi terus pakai jam beker. Kalau 1 kurang 2, 2 kurang 3, 3 kurang 4. Kurang juga 5 gitu loh. Antum di kos-kosan 6 gitu loh. 7. Paling enggak kalau antum nggak bangun tuh tetangga bangun. Terus antum digedor-gedor. Iya, ada yang begitu tuh. Dianya sih nggak bangun, temen yang bangun. Nah, temennya kan bangunnya pakai emosi, jadi dia bangun juga. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya bagaimana jika kita menginginkan walimah secara syar'i namun orang tua tidak mengizinkan. Mohon nasihatnya jazakallahu khairan wa iyyakum. Ya, yang pertama kita akui bahwa memperjuangkan walimah secara syar'i itu nggak mudah. Kenapa demikian? Karena walimah itu diklaim oleh masyarakat kita adalah menjadi sebuah acara yang sangat sakral yang merupakan kesatuan antara dua keluarga besar. Jadi ini bukan acara dua mempelai, dua keluarga besar. Jadi kalau antum ingin perjuangkan, antum harus taklukkan dua keluarga besar. Itu masalahnya. Jadi bayangkan memberikan pengertian sama ayah ibu aja kan susahnya setengah mati tuh kadang-kadang. Ini ayah ibu, mertua, terus terkadang om tante, belum kalau kakek nenek ada gitu loh. Dan mereka udah punya list segala macam. Itu gak mudah. Jadi memang ini sangat berat, ini berat.
Dan semua mengklaim itu acara dia. Itu acara dia. Jadi misalnya orang tua antum udah setuju, itu nenek belum tentu setuju tuh. Dan kalau ibu antum bilang, enggak ini kan anakku nih ma, ya anakmu, tapi itu kan cucuku juga, gitu katanya. Jadi semua merasa memiliki kalau sudah pernikahan. Nah tapi yang harus kita lakukan adalah bertakwa kepada Allah semampu dan semaksimal mungkin. Lagi-lagi jujurlah sama Allah. Terus lobby dengan baik-baik, bicara tuh baik-baik. Dan kalau antum nggak bisa bicara, dan antum kenal seorang ahli ilmu atau ustadz, antum misalnya buat pengajian keluarga, suruh temanya tentang masalah itu, dijelaskan keutamaannya, pentingnya, terus apa yang didapat, benefit apa yang diperoleh, bahwa ini itu menentukan juga perjalanan bahtera mereka berdua, itu dijelaskan. Terus bahayanya kalau nggak demikian, pelan-pelan gitu loh. Terus coba, kalau sudah deadlock, udah nggak bisa nih, antum ingin nikah sama seorang akhwat, atau akhwat pengen nikah dengan seorang ikhwan, udah semua cara dicoba, udah dirayu baik, antum kasih hadiah, antum kirim apalah, nggak mau juga, terus diultimatum sama orang tuanya, pakai cara begini, saya nggak mau cara syar'i atau batalkan pernikahan dengan anak saya. Gimana? Kira-kira antum batalkan nggak? Coba. Anda mau lihat mental antum sekuat apa sih? Batalkan nggak? Ini wanitanya udah setuju tapi orang tuanya nggak setuju. Antum batalkan nggak? Udah coba, udah istikharah, udah minta pertolongan, udah berjuang, gitu loh. Antum batalkan nggak? Gimana, batalkan nggak? Yang batalkan coba angkat tangan, yang batalkan. Nggak ada, Masya Allah. Yang nggak batalkan, nggak ada juga. Bingung saya, maunya apa sih ini orang-orang? Jawabannya disinilah kaidah fikih yang berbunyi bab ta'arud bainal maslahah wal mafsadah, atau ta'arud bainal maslahatain. Antum jangan langsung emosi bilang batalkan, tapi antum jangan rimo-rimo aja. Antum harus lakukan studi komparatif. Artinya calon antum itu layak nggak diperjuangkan? Karena banyak wanita-wanita soleha, taat, akhlaknya baik, cantik, qanaah, sabar, tapi terpenjara dengan aturan keluarga yang tidak sesuai dengan syar'i. Betul nggak para akhwat di belakang? Betul tuh. Jadi kalau semuanya mundur ya dia jadi perawan tua dong, nggak ada yang mau sama dia. Gitu loh. Jadi antum melihat nih, bergening akhwat tersebut kuat apa enggak? Gitu. Kalau memang soleha, jago bahasa Arab, hafidhoh, qiraah sab'ah, hafal Bukhari, ya bismillah maju aja. Sambil berusaha menekan yang bisa antum tekan. Karena mudorot 2 jam lebih kecil daripada mudorot antum gak dapatkan wanita seperti itu. Gitu. Tapi kalau misalnya nih, contoh, di depan antum ada wanita cantik, qanaah, ahli tahajud, hafalan 30 juz, lalu hafal Bukhari. Deadlock gitu loh, deadlock. Kira-kira antum maju apa enggak? Antum melihat, tenang, jangan sabar dulu. Antum melihat ada opsi lain enggak gitu. Oh ternyata ada juga gitu loh. Ada
ada juga nih. Namanya Khadijah. Tapi Pak Ustadz, ini yang satu ini, misalnya namanya Sumayyah. Sumayyah itu tadi apa? Qanaah, terus hafal apa? Hafal Quran, ahli tahajud, hafal Bukhari. Ya antum lihat tuh, ini Khadijah. Ternyata orang tuanya udah ngerti. Ahlan wasahlan. Cantik sama Sumayyah. Qanaah sama qanaahnya juga. Hafal, ini Sumayyah 30 juz, ini 30 juz punya sanad 3 gitu. Ini Sahih Bukhari, ini Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Ya antum pindah aja ke begini. Gitu. Gitu ya. Jadi jangan kayaknya dunia itu sempit, enggak. Dunia itu luas, antum melihat dulu ada opsi lain enggak? Ya kalau nggak ada ya maju, kalau ada ini aja udah lempeng semua gitu loh. Ya, jelasin ya antum. Kalau gini-gini cepat antum nih. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz selalu semoga Allah selalu menjaga antum dan keluarga. Begitu juga yang bertanya dan kita semua. Ana ingin bertanya, apakah makan dan minum dalam majelis ilmu bisa mempengaruhi ilmu yang kita terima, misalnya makan permen dan minum air putih? Ya, terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaan. Tergantung, kalau misalnya emang antum butuh minum dan ada hajat syar'i lah, itu nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau jelas ini hanya kebiasaan dan memalingkan, ini juga penting, memalingkan kita dari ilmu itu sendiri, membuat kita nggak fokus, maka ini mengurangi keberkahan. Ini mengurangi keberkahan dan kita akan bahas khusus masalah ini di waktunya. Jadi banyak para ulama dulu itu mereka tuh sampai beli ikan segar dan nggak sempat makan sampai tuh ikan mau basi gitu loh. Tuh bisa tuh. Jadi ditahan lah, kita kedatangan menteri itu lapar, kita tahan tuh. Kita tahan, masa ini di hadapan Allah, firman Allah dan sunnah Nabi nggak bisa ditahan. Jadi setiap aktivitas kalau membuat kita nggak konsen atau kurang konsen dari ilmu, itu akan menghilangkan keberkahan. Gitu loh. Makanya coba hindari, pokoknya bawa apa aja lah. Bawa kue-kuean, bawa rantang, bawa rujak. Kadang-kadang tuh memang diskenariokan, udah janjian sama yang lain. Pokoknya lo bawa ke dondong, lo mangga muda, gue yang racik sambelnya gitu. Akhirnya jadi tuh rujakan. Pas alhamdulillah. Nah ini nggak benar hadirin sekalian. Itu ngurangin keberkahan. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Ana mau bertanya, kemarin Ustadz bercerita tentang Imam Sya'bi. Di antaranya Ustadz mengutip perkataan ulama tentang Imam Sya'bi, dikatakan bahwa Imam Sya'bi adalah ulama yang paling sering bilang saya tidak tahu. Hal itu karena Imam Sya'bi takut kepada Allah. Yang saya ingin tanyakan, apakah menyembunyikan ilmu itu boleh Ustadz? Sementara orang-orang awam butuh jawaban dari ulama yang ahli di bidang agama. Ya terima kasih. Ini pertanyaan pernah ditanyakan ke salah satu ulama senior, ulama kibar, yaitu Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Syekh Abdul Karim Al-Khudair salah satu ulama senior pada hari ini. Beliau pernah ditanya gitu, apa hukumnya kalau seorang ahli ilmu tahu jawabannya, tapi dia nggak mau jawab karena takut warok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nukilkan secara makna saja penjelasan dari Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah ta'ala. Beliau menjelaskan bahwa kita harus berada di sikap yang moderat, tidak bermudah-mudahan dalam berfatwa, karena kita tahu bahwa bermudah-mudahan dalam berfatwa itu bisa menjatuhkan kita ke dalam berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan ancamannya berat.
dan dosanya nggak kecil. Dosanya tidak kecil dan efeknya kalau salah jawab fatal. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa dosa juga orang yang menyembunyikan ilmu. Intinya adalah, kata Syekh, bahwa menjawab pertanyaan hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menjawab, kita nggak wajib menjawab. Maka hendaknya seseorang menjaga dari sisi itu. Kalau sudah ada ahli ilmu yang mengcover, dia seneng gitu loh. Alhamdulillah udah di cover. Makanya itu kan yang kita bawakan berkali-kali, bagaimana para sahabat mereka ingin saudaranya yang menjawab, dan mereka sering ihalah, tanya dia aja sampai balik ke orang yang pertama. Nah budaya ini kurang kita kembangkan pada hari ini. Jadi tanya itu. Ustadz ini udah bilang gini, udah oke, yaudah antum pegang aja ustadz itu. Udah kan udah dijawab. Kecuali kalau jawabannya nggak ilmiah atau salah fatal. Tapi kalau jawabannya ilmiah, udah itu udah dijawab. Wallahu ta'ala misal. Tapi kalau ternyata nggak ada yang jawab dan dia butuh, maka kaidah usul fikih apa? Ta'khir bayan an waqtil haja la yajuz. Menunda keterangan ketika benar-benar dibutuhkan itu tidak diperbolehkan. Kalau kita mampu, lagi-lagi kalau kita mampu. Jadi menunda penjelasan ketika dibutuhkan itu tidak diperbolehkan kalau kita mampu menjawabnya atau kalau kita bisa. Jadi misalnya antum dapat telepon dari teman antum di Palembang, Mas, antum udah khatam tuh bab memandikan dan mengkafani jenazah dan tahu dalilnya, udah belajar, udah ujian, udah bener semua. Terus Mas, ibu saya meninggal nih qadarullah hari ini, bisa tolong terangkan ke saya nggak gimana prosesinya? Aduh aku lagi malas nih hari ini, minggu depan aja ya. Yolo minggu depan dah gimana tuh ibu hasilnya? Jadi dia harus dapat keterangan pada hari itu. Kalau dia nggak dapat dan kita mampu, maka kita berdosa, kecuali kalau kita nggak bisa atau kita ada hajat dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana adab dalam memanggil orang yang lebih tua dari kita tetapi orang itu tidak terlalu tua? Orang tua tapi nggak terlalu tua. Orang tua yang awet muda kayaknya. Apakah boleh dengan panggilan Bang atau Mas Yang pertama boleh asal makhrajnya benar. Kho gitu. Bang Mas Karena kalau kho jadi agak buat fitnah ya. Iya. Ya kan? Ini kan itu kan dari kho gitu. Bang Mas Coba tuh ganti kecil lagi, bukan gitu, kan bahaya nih. Nggak usah kita praktekkan ya, tapi bisa fitnah nih. Jadi yang pertama makhrajnya benar, yang kedua nggak harus begini gitu loh. Masalah panggilan itu masalah uruf, al-adatu muhakkamah dalam kaidah fikih. Kultur, budaya, adat, kebiasaan yang sudah mendarah daging dan itu diakui oleh mayoritas masyarakat, selama tidak menyelisihi syariat, maka bisa dijadikan patokan, nggak masalah. Atau panggil Mas boleh, tapi kan udah jenggotan Ustaz, terus kenapa emang kalau udah jenggotan nggak boleh dipanggil Mas? Ya kalau udah jenggotan nggak boleh dipanggil Mbak, bukan Mas. Mas boleh, ya kan? Mbak ya nggak boleh, dia marah kalau manggil Mbak. Kalau Mas insya Allah nggak marah. Jadi nggak harus pakai Mas gitu. Apalagi antum belum fasih ya kayak tadi. Gitu. Ya bagi yang akhwat juga gitu. Nggak perlu pakai gitu. Terus sama Mbak nggak perlu. Cukup Mbak atau Bang. Gitu loh. Karena kadang-kadang kita terlalu semangat. Ya kayak misalnya kita pengen ngikutin orang Arab nih. Jadi kan misalnya istri antum namanya
misalnya istrinya Abdul Razak lah, Keisa ya. Kan biasa dipanggil Umi Keisa, karena itu terjemahan dari Bu Keisa. Padahal orang Arab nggak ada yang bilang Umi Keisa. Kalau Umi itu pakai kunyah gitu loh, siapa nama anaknya. Jadi dipanggil misalnya nama anaknya Ahmad, Umi Ahmad. Kalau nama anaknya Aisyah, Umi Aisyah gitu loh. Jadi pakai kunyah. Jadi mengarabisasi bahasa Bu, misalnya Bu Susi, Bu Santi, Bu Ati, jadi Umi Ati, Umu Susi, Umi segala macam. Jadi walaupun ya dalam pergaulan biasa-biasa aja, la musyahafil istilah, nggak perlu terlalu kaku dalam sebuah istilah, tapi intinya normal-normal aja juga boleh. Normal-normal aja juga boleh. Tapi tetap sopan. Misalnya kalau lebih tua antum manggil antum. Jangan panggil ente gitu loh. Antum punya teman pengajian usianya udah 65 tahun, 67 tahun gitu loh. Pak ente dari mana Pak? Kan nggak cocok, nggak sopan ente. Gitu loh. Antum bilangnya ya. Paling gitulah. Ya cukup kita sudahi. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.